warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah berlalu sepekan Ramadan, Pak. Tidak terasa. Sebahagian ada yang bertambah semangat ibadahnya, namun banyak juga yang mulai kendor. Dan yang sangat disayangkan, ada yang tidak tahu prioritas mana yang harus didahulukan. Dia semangat tarawih, kendor sholat wajib. Ini berarti nggak tahu prioritas. Ternyata dia sudah masuk perangkapnya siapa? Syaitan. Perangkap syaitan yang keberapa? Yang keberapa, Pak? Ini udah dikasih. Yang keberapa? Ke-6. Masa saya mau ngeprank sama Bapak? Terus pas dijawab 6, terus saya tambah 1. Karena syaitan akan membuat orang-orang yang taat itu semangat melaksanakan yang sunnah, kendor yang wajib. Ini Masya Allah, mau salat tarawih ini penuh ya. Harapannya kita itu juga jadi orang cerdas, dimana kita dahulukan yang paling penting. Jangan sampai kita masuk perangkapnya syaitan. Inilah momennya Ramadan. Kalau seandainya tarawih saja kita bisa berangkat ke masjid, itu menunjukkan sebenarnya kita juga bisa 5 waktu yang lain. Kita upayakan sholat 5 waktu di masjid. Berharap enggak sholat zuhur sebegini banyaknya? Ya? Pernah sholat zuhur sebegini banyak? Pernah? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru dengar itu. Seneng saya. Hah? 4 baris 5 baris. Ini kan sampai ke belakang. Mungkin setidaknya persis banget, mungkin enggak apa ya. Mendekati. Nah, itulah yang diharapkan. Di mana seorang muslim itu tahu prioritas. Karena syaitan punya perangkap. Dia tebar perangkap. Masuk yang ke-5, masuk yang ke-4. Ada yang tahu perangkap syaitan yang kedua. Perangkap syaitan yang pertama apa? Yang pertama dah. Bapak-bapak punya musuh. Musuhnya siapa? Syaitan. Para ulama kasihkan kepada kita cara menghadapi mereka, serangan-serangan mereka gimana, agar kita bisa nepis. Ini kalau kita pada nggak tahu cara nyerangnya syaitan, gimana kita mau ngelawan dia? Yang pertama, dia berupaya paling utama
agar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang paling utama. Nggak bisa. Dia ternyata nggak bisa. Maka yang menghantarkan kepada kesyirikan pertama kali di muka bumi ini perbuatan apa? Dulu di zamannya umat Nabi Nuh, saat orang-orang solehnya meninggal, maka syaitan pun, wah, biar tambah semangat kalian, pajang foto-foto mereka. Ini di dalam tafsir disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa nama-nama orang soleh itu yang dipajang foto-fotonya, Pak? Waddun, Suwa'un, Yagusun, wa Ya'ukun, wa Nasrun. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Maka saat meninggal orang-orang saleh ini, syaitan bisikan, biar kalian tambah semangat, taruh foto-fotonya. Maka dipajang itu di depan tempat ibadah, di depan masjid. Tujuannya apa tadi? Persangkaan mereka biar tambah semangat. Karena ibadah dengan perasaan. Iyattabi'una illa dhann, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ikuti hanya persangkaan, kan baik. Wa ma tahwal anfus, dan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Makanya kalau ibadah itu, Pak, nunggu perintah. Allah perintahkan sholat, sholat. Allah perintahkan puasa, puasa. Allah perintahkan kurban, kurban. Jangan beribadah menurut perasaan. Maka setelah dipajang itu foto-foto, yang orang tua yang memajangnya meninggal, tentunya ada masanya, kan nggak mungkin hidup terus, Pak, ya. Kita juga akan datang masanya. Anak-anak mereka yang nggak pernah pergi ke masjid, setelah meninggalnya bapak-bapak mereka, itu sepi masjid. Setelah mereka mulai besar, wah ini dulu masjid yang makmurin bapak saya. Taubat anak-anaknya, pengen sholat, buka pintu, ada apa tadi? Ada foto-foto. Dia nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Awalnya tadi cuma agar bisa lebih semangat. Maka syaitan pun membisikkan, itulah yang disembah oleh bapak-bapak kalian, maka sembahlah. Allahu musta'an. Datang ke syirik. Al-Lata. Lata, tahu Pak? Lata wa Manata. Al-Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala. 3 berhala besarnya orang-orang Arab musyrikin dahulu. Lata itu nama seorang soleh, orang soleh yang biasa ngadon tepung, dibagikan jamaah haji. Orang dermawan meninggal, maka kuburannya pun dijadikan oleh orang-orang untuk tempat munajat. Mereka iktikaf di sana, beribadah di kuburannya. Beribadah berarti minta kepada Allah di kuburan. Tentunya ini tidak disyariatkan. Namun mereka merasa, wah, kalau saya beribadahnya dekat dengan kuburannya orang soleh, akan diijabah. Ini persangkaan. Jadi persangkaannya apa? Kalau dia memintanya kepada Allah di kuburannya orang soleh, ini kesyirikan nggak? Belum. Tapi apa? Beribadah dengan perasaan.
Allah tidak perintahkan. Allah dan Rasulnya larang kita beribadah di kuburan. Harusnya kita jadikan ibadah itu di rumah. Makanya Rasulullah SAW katakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena memang kuburan itu nggak boleh tempat ibadah. Tapi beribadahlah di rumah. Kalau rumah sudah tidak dijadikan tempat ibadah, maka dia seperti kuburan. Karena memang kuburan itu dilarang di dalamnya beribadah. Orang melihat rame, tahun ke tahun rame. Orang yang dulunya nggak pernah datang ke sana, tahu bab. Yang biasa ke sana itu udah pada meninggal. Wah, sepertinya dulu mereka itu berdoanya ke orang soleh yang di sana. Tadi berdoanya ke siapa? Allah di kuburan orang soleh. Maka orang-orang jahil yang tidak tahu tujuan dari mereka ini, akhirnya mintanya sama Lata itu. Jadilah dia berhala yang diibadah. Allah musta'an. Makanya inilah dia langkah atau jebakan perangkap syaitan yang kedua, menjatuhkan seseorang agar ia melakukan perbuatan inovasi dalam ibadah. Atau istilahnya Rasulullah, bid'ah. Istilahnya siapa? Rasulullah. Yang ketiga, langkahnya adalah menjatuhkan Bani Adam agar melaksanakan dosa besar. Itu dosa besar. Kalau dari dosa besar dia tahu ini kebaikan. Jarang orang dari dosa besar terus jadi kesyirikan, tidak. Tapi dari nomor 2 baru pergi ke kesyirikan. Makanya kenapa syaitan lebih demen orang ngelakuin yang nomor 2. Karena lebih mudah ia dijatuhkan kepada kesyirikan. Sehingga meyakini bolehnya meminta kepada selain Allah, ini kan kesyirikan. Atau meyakini ada yang mengatur hujan selain Allah, ini kesyirikan. Perangkap syaitan yang keempat, yaitu agar orang ini terjatuh dalam dosa kecil. Kalau yang ketiga tadi dosa besar. Ternyata kalau seandainya dia nggak mampu dijatuhkan untuk melakukan dosa besar, syaitan akan rayu dia agar melakukan dosa kecil. Yang kelima, sibuk dalam perkara yang mubah, berlebih-lebihan. Makan aja kerjanya, hunting kuliner. Jalan-jalan, jadi hobi traveling. Goes terus. Goes boleh, mubah nggak goes? Mubah, tapi kalau berlebih-lebihan, nah ini perangkap syaitan yang kelima. Nggak bisa juga ternyata dalam perangkap yang kelima, barulah tadi perangkap yang ke-6. Maka kalau seandainya bisa tadi yang ke-6, dia akan masukkan ke yang 5, ke yang ke-4, ke-3, ke-2, ujungnya 1. Kalau dia nggak bisa ke 1, dia bujuk untuk melakukan yang kedua. Nggak bisa yang kedua, yang ketiga. Nggak bisa yang ketiga, yang keempat. Nggak bisa yang keempat, yang kelima. Nggak bisa yang kelima, yang ke-6. Janganlah kita sampai ada di perangkap yang 6 ini. Walaupun ia perangkap yang 6, maka kita harus lebih semangat melaksanakan salat wajib dibandingkan salat sunnah. Bukan berarti setelah ini, oh Ustaz berarti kita nggak boleh semangat nih salat sunnah. Enggak, salah. Itu kesimpulan yang salah ya. Kalau Bapak bisa datang ke masjid untuk sholat sunnah, maka harus lebih semangat lagi untuk sholat wajib. Ini kesimpulannya. Dan begitu juga dengan puasa. Puasa di bulan Ramadan, berpuasalah puasa yang sesungguhnya. Puasa dari makan, minum, syahwat, mata dan lisan. Kalau yang 2 ini tidak,
hanya makan, minum dan menahan dari syahwat, nah, dia tidak dapat pahala puasa. Tapi tetap dia melihat jelalatan, tetap dia berkata-kata yang kotor atau kata-kata dusta, maka tidak dapat pahala dari puasanya. Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih, dan perbuatan dusta atau maksiat, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Namun Pak, yang lebih penting dari salat dan puasa yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini, yang lebih penting dari puasa wajib dan salat wajib, apa? Apa kiranya? Siapa yang tahu? Ya? Memperbaiki akidah, agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia melakukan salat, puasa wajib, tapi melakukan kesyirikan, apa kata Allah? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka terhapus semua amalan mereka. Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amalanmu. Faedah enggak salat sama puasanya, Pak? Hah? Berfaedah enggak salat sama puasanya kalau seorang itu ternyata berbuat syirik? Tidak. Maka yang paling penting daripada salat dan puasa adalah akidah. Jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Cukup, saya rasa ya, suatu hal yang paling penting itu harus kita upayakan. Jadilah seorang muslim mukmin yang cerdas, lebih memprioritaskan yang paling penting, baru yang penting. Seluruh perkara dalam agama itu penting, namun kita dahulukan yang lebih penting, baru yang penting-penting. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.